Ya, gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo Sobat Negeri, selamat datang di Dumani, Dunia Maya hari ini. Ruang dengar santai tapi bermakna, tempat kita ngobrol soal hal yang penting buat masa depan dan bangsa. Dengan saya Asrin Khairinisa, host pada hari ini. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang terasa klasik tapi justru makin relevan untuk saat ini. Topik ini, pandangan dan kesimpulan para panelis setelah melewati pembelajaran selama beberapa hari ini. Topiknya nggak jauh beda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Gimana sih kita merespon tantangan zaman sebagai ASN muda maupun warga negara Indonesia? Saya ada pantun nih. Cabai rawit pedas rasanya. Cakep, Cakep. Dicocol sambal tambah nikmat. cakep. Kalau disuruh bela negara, harus semangat. Oke, terima kasih. Oke, balik lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang kalau udah sayang, tak sama cara berdoa. Aku perkenalkan dulu nih para panelis kita hari ini. Ada Mbak Anissa Fitri. Halo Mbak. Halo Lalu Mbak. ada Mas Ardian Ezardika. Halo Mas. Halo. Ada Mas Asep Didin Komarudin. Halo Mas Asep. Ada Mbak Asfarina Nurbaiti. Hmm. Halo Mbak Asfarina, mungkin sedang tidak enak badan ya, tapi Mbak Asfarina masih semangat nih nemenin kita di hari ini. Mbak, terus kita lanjutin ada panelis selanjutnya ada Mbak Asnul Fauzia. Halo Mbak Asnul. Halo Mbak. Halo, dan yang terakhir ada Mas Asrofi Ahmad. Halo Mas. Halo. Halo, jadi kita nih bakal bahas yang seru banget nih. Seru, berat untuk kemajuan bangsa ya. Overview nih, aku bakalan tanya pertama tentang apa aja sih yang udah Mbak dan Mas pelajari selama distance learning ini gitu ya. Pertama nih ke Mbak Anissa Fitri. Mbak Anissa Fitri, halo. Halo Mbak. Halo Mbak Anissa, gimana sih menurut Mbak Anissa apa aja yang udah kita pelajari selama distance learning ini? Dan menurut Mbak Anissa, apa sih yang paling menarik? Coba bisa diceritakan sedikit. Silakan. Oke, makasih Mbak. Nah, kalau Mbak hari ini kan kita udah belajar banyak hal ya tentang negara. Contohnya ada wawasan kebangsaan, ada bela negara, ada analisis isu kontemporer, juga ada tadi teknik analisis isu. Nah, hmm, dari setelah yang kita pelajari ini, saya jadi ngerti nih Mbak, sebagai seorang ASN, sebagai seorang warga negara yang baik, kita tuh seharusnya mengerti tentang Indonesia, mulai dari sejarahnya yang dulunya kita tuh dijajah sampai kita merdeka gitu, di mana perjuangan rakyat Indonesia yang dulunya jadi negara yang pernah dijajah, jadi negara yang merdeka. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ, kita juga setelah merdeka ini menghadapi isu-isu yang begitu kompleks bagi negara kita, kayak ada isu korupsi, isu penyebaran hoax dan lain-lain seperti yang kemarin sempat kita bahas, kayak darurat literasi itu kan juga sebuah isu yang muncul dari dalam negeri. Nah, menurut saya yang paling menarik itu ada di materi analisis isu kontemporer, karena kita bisa melihat masalah-masalah di Indonesia itu banyak loh, nggak hanya sekedar korupsi kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu ya Mbak. Oke, dari Mbak Anissa nih, Mbak Anissa lebih prefer gitu ya, lebih menarik di analisis isu kontemporer. Terus menurut Mbak Anissa nih, isu apa yang menurut Mbak Anissa itu paling booming di Indonesia? Terus gimana sih cara kita sebagai ASN ataupun warga negara Indonesia untuk memberantas isu itu atau meminimalkan isu itu sehingga menjadi lebih menuju Indonesia yang lebih baik. Silakan Mbak Nisa. Hmm. Nah, kalau dari pengalaman kemarin emang
Isu yang menarik tuh isu kabur aja dulu ya Mbak, karena saya juga kayak ngikutin gitu. Nah, eh, Hmm, untuk menanganinya ya sebaiknya pemerintah dan masyarakat Indonesia tuh bersatu gitu, nggak saling tidak merasa saling dijatuhkan ataupun menjatuhkan kayak gitu. Jadi kita yang mau kabur aja dulu, yang pengen keluar dulu, yang pengen cari pengalaman di luar negeri, dipersilakan sama pemerintah, disupport justru bukannya dikambing hitamkan seperti tidak nasionalis seperti itu Mbak. Hmm. Dari aku setuju. Jadi kita tuh meskipun menjadi warga negara atau menjadi pemerintah gitu ya, kita tuh harus saling support gitu kan karena nggak semua semua hal itu kita lihat buruknya aja. Atau kalau misalnya kita mungkin kabur aja dulu untuk menuntut ilmu itu juga nggak buruk gitu kan. Itu kan untuk kebaikan Indonesia juga. Oke, terima kasih Mbak Anita. Mbak Anissa ini sangat menarik. Terus kita lanjut ke panelis kedua ya. Ada di Mas Ardian Ezardika. Halo Mas Ardian. Halo. Halo Mas Ardian, bisa nih diceritain sedikit gimana tentang pembelajaran distance learning selama beberapa hari ini dan menurut Mas Ardian, apa sih yang paling menarik? Cus, silakan. Jadi selama beberapa hari ini kita sudah belajar mengenai bela negara, kemudian analisa isu kontemporer, kemudian algoritma kebangsaan, dan saat ini itu terakhir teknis analisis isu. Analisis isu, kemudian cari akar masalahnya dan solusinya menjadi cari masalah. Jadi di sini saya yang paling tertarik juga sama seperti Mbak Asisa, yaitu isu kontemporer khususnya pada darurat literasi di Indonesia. Bentar, Itu. Mas Ardian. Oke, yang menarik analisis isu ya. Cuma ini kayaknya semangat Mas Ardian kurang ini. Suaranya itu agak kabur-kabur gitu. Jangan kabur aja dulu. Ya, Oke, soalnya baik ya. lagi nggak enak. Bisa dimulai lagi. Oh ya, tapi harus masih semangat dong nemenin kita di podcast hari Masih. ini. Oke, bisa dilanjutkan Mas Ardian, silahkan. Jadi yang paling menarik menurut saya itu analisa isu kontemporer khususnya pada darurat literasi di Indonesia. Itu mengapa menurutku sangat menarik karena kita melihat seperti di media sosial atau konten digital itu banyak anak-anak sekolah dasar maupun sekolah yang sudah tingkat menengah itu tidak terlalu paham mengenai pengetahuan matematika. Hal itu sangat miris terjadi di generasi muda kita. Sebagaimana generasi muda kan generasi yang melanjutkan eh, atau meneruskan bangsa ini ke depannya, yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Jadi betapa pentingnya literasi, bagaimana cara kita mengidentifikasi dan bagaimana cara memahaminya itu sangat penting bagi kehidupan kita semuanya. Gitu, Mbak. Ya, benar kata Mas Ardian. Nantinya kita tuh akan dipimpin oleh generasi muda masa kini. Makanya matematika dasar, literasi itu sangat penting ya untuk bangsa kita sekarang maupun untuk masa depan. Terima kasih untuk Mas Ardian. Lalu selanjutnya ada di Mas-Mas satu lagi nih, ada di Mas Asep Didin Komarudin. Halo Mas Asep. Halo. Halo, selamat siang Mas Asep. Boleh nih diceritain sedikit kayak yang lain tadi, apa aja sih yang udah dipelajarin di distance learning hari ini dan apa yang menurut Mas Asep paling menarik? Silakan Mas Asep. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ke belakang, banyak yang membuat wawasan saya terbuka. Mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, sampai cara untuk berpikir kritis untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Kemudian itu juga bukan sekadar teori, tapi saya merasa terajak karena saya dari kemarin merasa mendalami gitu lewat tugas-tugas. Jadi saya lebih paham gitu apa aja wawasan tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian
dari semua materi yang disampaikan, yang membuat saya tertarik adalah isu kontemporer tentang mass communication. Eh, Menurut saya itu udah parah ya di Indonesia karena lewat media sosial, lewat tren-tren sekarang tuh berita-berita hoax serta berita-berita yang memecah belah Indonesia tuh sangat mudah disebarkan. Jadi menurut saya mass communication ini sangat perlu diperhatikan khususnya, dan untuk anak mudanya mungkin bisa diperkuat lagi secara literasinya. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Asep. Semua nih pasti awalnya nih pada fokus gitu ya sama literasi. Emang bener sih, ini tuh adalah dasar ya, karena literasi itu kan nggak cuma di buku aja, nggak cuma di internet aja, tapi kita juga harus bisa berliterasi, membaca gimana sih lingkungan kita gitu kan ya. Oke, kita ke panel selanjutnya. Ada di Mbak Asfarina Nurbaiti. Halo Mbak Asfarina. Halo Mbak Asfarina. Mohon maaf ya Mbak Asfarina, tapi Mbak Asfarina masih tetap semangat nih untuk memaparkan, untuk menceritakan gimana sih pengalaman Mbak Asfarina selama distance learning ini, dan menurut Mbak Asfarina apa sih yang paling menarik? Silahkan Mbak Asfarina. Pembelajaran kita 4 hari terakhir tuh kalau dilihat-lihat judul materinya tuh kayak berat-berat banget ya. Tapi sebenarnya itu tuh kayak deket banget sama kita semua. Dari wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu komputer, algoritma Oke Mbak kebangsaan. Asfarina, mohon maaf ini. Memang Kedengaran ya? suaranya kecil Mbak Asfarina. Oh, bentar, coba diganti mic-nya ya. Ini sebenarnya ada rapat juga sih. Jadi kami belum bisa mendengarkan suara cantiknya Mbak Asfarina. Mbak Asfarina Nurbaiti. Rumah yang indah ini ya artinya. Cek halo. Oke, oke, Ini ini lebih kedengaran nggak? terdengar. Ya, oke, silakan lanjut Mbak Asfarina. Ya, aku ulangi dari awal ya. Pembelajaran kita 4 hari kebelakang ini tuh kalau dilihat-lihat dari judulnya ya kayak berat-berat banget. Tapi sebenarnya itu tuh dekat banget sama kita semua. Dari wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu komputer, algoritma kebangsaan, sampai yang terakhir tadi teknik analisis isu. Terus setelah beberapa hari distance learning ini, aku tuh jadi ngerti kalau CPNS itu nggak cuma soal kerja kantoran, absen terus pulang. Kita tuh harus punya sense of responsibility atas kondisi negara kita yang kayaknya sekarang tuh lagi lumayan banyak banget tantangannya ya. Terus wawasan kebangsaan tuh jadi GPS kita sebagai warga negara. Bukan cuma sekedar hafal Pancasila atau UUD 1945, tapi ngerti kenapa itu penting. Itu penting buat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, wawasan kebangsaan ini ngebantu kita tetap satu arah meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Terus sebenarnya secara sadar atau nggak sadar ya, kita tuh udah ngelakuin bela negara. Kalau dari hal-hal kecil, kayak kerja dengan jujur, terus nggak ikut nyebarin hoax, terus ya masih banyak lagi lah. Soalnya kan ke akhir-akhir ini tuh hoax tuh lagi merajalela banget ya. Mana kayaknya sekarang tuh isu-isu makin kompleks kayak korupsi, krisis kepercayaan Gen Z, radikalisme, sampai pinjol. Terus ada juga kebocoran data. Nah, yang paling dekat sama kita deh itu tuh ada konflik kepentingan. Terus gimana sih caranya biar nggak cuma jadi penonton scroll-scroll berita doang? Nah, kita bisa pakai teknik analisis isu yang udah dijelasin hari ini. Kita pilih isunya pakai metode APKL dan USG. Terus analisis pakai diagram problem tree atau fishbone. Jadi nggak cuma asbun komentar gitu loh, asal bunyi aja. Tapi bisa mikir kritis dan kasih solusi. Skalanya nggak usah gede-gede deh. Skala apa tuh instansi tempat kerja dulu deh. Terus yang terakhir tuh aku baru tahu yang namanya algoritma kebangsaan. Kalau biasanya algoritma itu TikTok ya, biar bikin video FYP.
Sekarang kita diajak pakai cara berpikir sistematis buat urusan negara. Analogi simpelnya kayak kita bikin resep cookies. Ada input, proses, dan outputnya. Inputnya itu nilai-nilai kebangsaan kayak Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Prosesnya tindakan kita sebagai warga negara, khususnya ASN. Dan outputnya ya perubahan positif dari masyarakat. Kalau suka sih ya, kalau yang menarik tuh bagi aku algoritma kebangsaan ya. Soalnya tuh aku baru dengar istilahnya. Terus konsepnya tuh benar-benar relate sama kehidupan kita sekarang. Apalagi sebagai generasi digital ya. Materi ini tuh ngasih sudut pandang yang unik di mana kita disuruh menerapkan cara berpikir sistematis kayak algoritma komputer gitu loh ke dalam kehidupan berbangsa. Ya, itu keren banget sih menurut aku. Jadi intinya jadi CPNS itu bukan cuma kerja, tapi ada tanggung jawab moralnya. Sekecil apapun peran kita, kita tetap bisa mulai perubahan. Kita konsisten dan tulus. Cukup, Mbak. Oke, Mbak Asfarina. Ih, super sekali. Bisa kita beri tepuk tangan ya? Tepuk tangan. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Asfarina meskipun sedang sakit nih, tapi tetap semangat untuk jelasin ke kita gimana sih pembelajaran distance learning ini banyak kali ya. Tadi itu aku juga dengerin Mbak Asfarina itu kita tuh harus aware sama lingkungan gitu ya, nggak cuma apa kerja tuh kerja absen terus pulang gitu. Kita harus tahu gimana sih kita ngelihat di lingkungan tuh memberikan inovasi apa gitu loh kita buat negara. Oke, panelis kita yang terakhir ada Mas Asrofi Ahmad. Halo Mas. Halo Mbak Asrin. Halo Mas Asrofi, bisa nih kayak mereka nih tolong diceritakan gimana sih selama distance learning ini, terus menurut Mas Asrofi apa sih yang paling menarik? Monggo, silakan Mas Asrofi. Oke. Selama beberapa hari ini ya kita distance learning ya. Eh, Semuanya sih kalau menurutku ya itu kayak aku tuh kayak pengen ngomong hari yang mantap. Pokoknya gitu. Setiap hari tuh hari yang mantap lah. Pokoknya selama distance learning ya. Jadi materi-materinya bagus-bagus, daging semua gitu kan. Kalau dibilang yang paling apa yang paling suka ya, setuju dengan teman-teman yang lain itu yang apa isu kontemporer kita itu ya yang literasi itu ya kan kurangnya literasi itu. Kenapa? Pembahasannya ternyata sangat kompleks, sangat menarik dan yang jelas tantangan kita juga harus bikin podcast itu loh. Itu kan sesuatu yang baru sih menurutku ya bagiku gitu walaupun aku suka nonton Close the Door gitu ya. Cuman ternyata aku mengalami juga akhirnya mengalami podcast gitu dan satu lagi sih yang apa namanya yang aku suka tuh ya tentang pematerian terakhir nih yang buat aktualisasi kita nih gitu kan. Kenapa menarik? Ya karena nanti kan output latsar kita itu aktualisasi itu ya gitu. Makanya aku sangat excited tuh pas hari ini ada penyampaian materi tentang itu dan lagi-lagi kita harus close the door gitu. Harus close the door. Oh, maksudnya kita bikin podcast lagi gitu. Oh, Mas Asrofi ini ya, sekarang jadi makin nyaman ya bikin podcast tiap hari. Iya Mbak, jadi pengen menyayangi kasih solusi nih. Oh iya ya, baik-baik. Nanti bisa kita jadwalkan. Oke, kita ada pemateri yang terakhir nih dari Mbak Asnul Fauzia. Mbak Asnul, halo. Halo Mbak Asrin. Halo Mbak Asnul, imut sekali nih ya. Coba Mbak Asnul diceritakan sedikit apa aja sih yang Mbak Asnul pelajari selama distance learning ini dan menurut Mbak Asnul apa sih yang paling menarik? Oke, silakan Mbak Asnul. Baik Mbak, selama kurang lebih 4 hari ini kita melakukan pembelajaran distance learning. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari bersama dan juga merefresh kembali nih materi-materi yang sudah kita dapatkan selama sesi MOOC sebelumnya.
Nah, di hari pertama itu kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, dari sini saya kemudian bisa tahu nih, bukan cuma terkait dengan sejarah bangsa Indonesia, tapi juga urgensitas kenapa sih kita sebagai seorang warga Indonesia itu harus memiliki wawasan kebangsaan. Nah, ternyata kalau kita sebagai warga negara ini tidak punya wawasan kebangsaan, itu bisa berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita nih. Kita akan mudah terpecah belah dan banyak lagi masalah-masalah lainnya. Kemudian kita juga belajar tentang kesiapsiagaan bela negara, bagaimana nilai-nilai dasar bela negara dan contoh bela negara yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang ASN. Kemudian di hari kedua itu kita belajar tentang analisis isu kontemporer. Nah, di sini kita belajar apa aja sih sebenarnya isu-isu strategis kontemporer yang saat ini terjadi di Indonesia, dan kemudian di sini kelompok kita juga sudah membahas salah satu isu yaitu terkait dengan darurat literasi di Indonesia. Kemudian di hari ketiga itu kita mempelajari terkait dengan algoritma kebangsaan. Nah, untuk saya sendiri nih, istilah algoritma kebangsaan ini masih sangat baru nih, Mbak. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran kemarin itu, saya bisa tahu apa sih itu sebenarnya algoritma kebangsaan. Nah, kemudian hari ini itu kita mempelajari terkait dengan teknik analisis isu. Nah, kalau ditanya bagian mana atau materi mana yang paling menarik bagi saya, untuk saya sendiri sih di materi di hari keempat ini, Mbak. Karena hari ini itu saya banyak belajar terkait dengan hal-hal baru, istilah-istilah baru yang sebelumnya belum saya ketahui, dan padahal hal-hal ini tuh sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya tahapan penyelesaian isu, mulai dari proses identifikasi, kemudian penapisan isu yang menggunakan teknik APKL dan teknik USG. Lalu juga ada teknik analisis isu yang menggunakan problem tree, kemudian ada 5 why analysis dan fishbone diagram. Itu sih, Mbak, yang saya dapatkan selama kurang lebih 4 hari ini. Ada banyak Oke, sekali baik. pembelajaran yang semoga bisa bermanfaat bagi kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Asnul. Ini makasih. Ini tadi ke beberapa nih panelis kita ke-6-6-nya udah menyampaikan pendapatnya masing-masing ya tentang wawasan kebangsaan, bela negara, algoritma, dan isu serta teknik gimana sih cara kita menganalisa isu gitu ya. Ini ini tuh aku bisa menarik kesimpulan ya untuk beberapa panelis itu lebih fokus sama eh, literasi itu tadi ya, sesuai dengan yang udah kita bahas, kita bikin videonya, karena balik lagi literasi itu menjadi dasar gimana sih kita membaca, menganalisa, dan bertindak nantinya gitu. Terus, habis gitu untuk wawasan kebangsaan ini menurut para panelis nih, kalau aku boleh rangkum, itu tuh nggak cuma sekedar pengetahuan ya. Wawasan kebangsaan ini jadi lensa berpikir kita gitu untuk bertindak. Nah, terima kasih banyak teman-teman, Sobat Negeri di podcast Dumani Dunia Maya hari ini. Makasih banyak untuk para panelis. Hari ini aku memberikan kesan singkat ya. Kesan singkat selama pembelajaran beberapa hari ini. Ini agak puitis ya kalau ngomong ya. Nah, Sobat Negeri, hari ini kita hidup di negara yang dibangun dengan perjuangan, tapi mempertahankannya butuh lebih dari sekedar bangga, butuh kerja nyata, butuh aksi, butuh peran aktif dari siapapun dan dari manapun. Sebagai insan Indonesia, mari kita jaga bersama nilai-nilai ini dengan cara kita masing-masing, sekecil apapun dan dari manapun. Karena dari situlah Indonesia akan tetap kokoh berdiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wawasan, salam bela negara. Terima kasih teman-teman.